Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GSKI SLCC Jakarta. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita semua masih dalam keadaan yang sehat. Boleh berkumpul bersama-sama keluarga untuk beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya berdoa Bapak Ibu sekalian, Jemaat GSKI SLCC Jakarta diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, dengan berkat yang melimpah. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama beribadah dengan fokus, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Yesus, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes, I believe. Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau sumber segalanya. Haleluya. Satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Yesus sumber segalanya.
bukan perkara yang gagah perkasa. Yesus Raja di atas segala raja. Kau yang sanggup memulihkan kami, Kau yang sanggup menyembuhkan kami, Allah pemilik hidup kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan penuh iman, oh Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Sebab Engkau Allah El Shaddai yang tidak akan pernah tergoncangkan. Sekalipun keadaan di sekitar kami bergoncang, berubah, tapi kami tahu kami punya satu ketetapan di dalam janji Tuhan. Ada ketenangan, ada kedamaian. Izinkan kami untuk terus dekat kepadamu Tuhan. Terus merasakan kasih, pemeliharaan dan anugerah di dalam segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami siap Tuhan, kami umat-Mu siap untuk memuji-muji, menyorak-nyorakkan nama-Mu. Kami percaya di atas pujian umat-Nya Engkau Allah yang bertahta. Kami mau melepaskan jubah-jubah kami, kami hanya mau mengenakan jubah kegirangan, jubah sorak-sorai ketika kami memuji, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama imani lagu pujian ini Bapak Ibu sekalian. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ketemu
diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Kami percaya Tuhan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai lemah, di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Yesus, ku pandang Juru Selamatku yang esa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba surga yang, hingga sekali nanti, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Sama-sama percaya ya, kalau setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersukacita bersama-sama di dalam Tuhan. Sungai sukacitamu Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Dan penuh sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari, oh pujimu setiap waktu. Haleluya. Sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kami menari, oh bersuka Yesus.
hanya Tuhan yang membuat sukacitaku mengalir bersamamu. Oh, bersuka Yesus, Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya! Turun dari surga sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya! Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati pikiran kita untuk menerima Roh Kudus bekerja lewat pemberitaan firman Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku dengan penuh kerinduan, bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering, oh, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, oh, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Ku. Buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup kami di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Sesuai dengan lagu pujian ini, kiranya Kau terus mengambil alih kehidupan kami. Kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan. Biar Tuhan jadikan apa? Tuhan jadikan hidup kami seperti yang Tuhan mau. Ini kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, anak-anak. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Aba ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya jika kita masih ada sebagaimana kita ada saat ini, semua ini hanya karena kemurahan Tuhan semata-mata. Kita harus percaya dan mengakui bahwa di balik yang kelihatan ini ada realitas, ada kenyataan yang memungkinkan segala sesuatu yang ada ini masih bisa eksis, masih ada, dan masih berlangsung, yaitu tangan Tuhan semesta alam. Kita percaya Allah itu ada, dan Allah kita Allah yang maha hadir. Saudaraku, kalau kita percaya Allah itu ada dan Allah itu maha hadir, maka kita harus merespon kenyataan keberadaan Allah ini secara benar. Allah itu ada dan maha hadir. Ini satu hal yang mestinya menggetarkan jiwa kita.
Sebab tidak ada satu wilayah, satu ruangan, satu tempat yang tidak dihadiri oleh Allah. Dimanapun kita berada, Tuhan juga ada. Kita percaya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudaraku, dimanapun kita berada, Allah juga hadir di sana. Kemanapun. Jadi tidak ada bagian di alam semesta ini yang lolos dari kehadiran Allah. Oleh sebab itu, kalau kita menyadari bahwa Allah Maha Hadir, maka kita harus merespon realitas ini dengan sikap yang benar. Artinya, saudaraku, kita harus menjaga perasaan Allah yang Maha Hadir tersebut. Kalau Allah Maha Hadir, Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan, maka kita mestinya selalu memperhitungkan perasaannya. Selalu memperhitungkan perasaannya. Firman Tuhan mengatakan, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Mazmur pasal 139 ayat 8. Kalau kita percaya Allah Maha Hadir, maka kita memperlakukan Dia sebagai Allah yang hadir tersebut, yang Maha Hadir. Allah yang memiliki perasaan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan di dalam pertimbangan apakah yang kita lakukan tersebut menyukakan hati Allah atau mendukakan hatinya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan bukan kita pertimbangkan, bukan kita ukur apakah dengan melakukan hal tersebut kita senang atau susah, kita untung atau rugi. Tetapi kita mempertimbangkan, kita menghitung apakah hal ini menyenangkan hati Allah atau mendukakannya. Coba saudara mulai belajar demikian, saudaraku. Maka saudara akan bisa menghayati realitas Allah tersebut. Kedengarannya ini sederhana, tetapi sesungguhnya ini hal yang sangat prinsip di dalam hidup ini. Kedengarannya sederhana, tetapi ini hal yang sangat prinsip. Dan banyak orang tidak sungguh-sungguh memperkarakan atau tidak sungguh-sungguh mempersoalkannya, saudaraku. Tidak sungguh-sungguh mempersoalkannya. Ya, sebagai buktinya, pada waktu di gereja, pada waktu dalam pertemuan doa bersama, orang berusaha untuk menghayati Allah itu hadir. Ya, memusatkan perhatian untuk berdialog, memusatkan perhatian untuk bercakap-cakap dengan Allah. Tetapi setelah usai kebaktian, usai pertemuan bersama, penghayatan terhadap kehadiran Allah itu lenyap seperti uap, menguap seperti air. Nah, ini yang membuat seseorang gagal menghayati keberadaan Allah. Nah, ironisnya banyak orang Kristen yang memiliki irama hidup seperti itu selama bertahun-tahun, bahkan sejak kecil, sejak sekolah minggu sampai menjadi tua. Tidak benar-benar menghayati keberadaan Allah.
tidak sungguh-sungguh menghayati keberadaan Allah. Ya tentu saja saudara-saudara, hidupnya menjadi ceroboh dan sembrono. Ini yang sering saya katakan, orang yang bertuhan secara teori mengaku Allah itu ada, tetapi secara praktis tidak mengakui bahwa Allah itu ada. Namanya ateis praktis. Itu bukan hanya berlaku bagi jemaat, tapi juga banyak pengurus, tidak sedikit pendeta yang berkeadaan kerohanian seperti itu. Dan sebagai buktinya, saudara, kehidupan mereka yang tidak takut akan Allah. Tidak takut akan Allah ditandai dengan perbuatan-perbuatannya yang semena-mena terhadap orang lain, tidak menjaga perkataan, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar moral. Nah, ini sudah keterlaluan, saudara. Sudah ekstrim di sini. Semua kita memang punya kecenderungan untuk berbuat salah. Mungkin bukan pelanggaran-pelanggaran moral berat, tetapi kesombongan yang terselubung, ya, keangkuhan yang tersembunyi, perasaan cemburu atau tidak suka orang lain sukses, kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Memang tidak diucapkan. Semua ada di dalam batin atau pikirannya. Ya, tidak sedikit orang yang sejahtera saja dengan keadaan hati atau batin seperti itu. Kalau kita percaya Allah Maha Hadir, Allah berurusan dengan kita setiap saat, maka kita selalu mempertimbangkan apakah dengan pikiran dan perasaan ini, kita ini menyenangkan Tuhan atau mendukakannya. Saudara, ayo kita belajar. Saya juga masih belajar. Semua kita belajar bagaimana menjaga perasaan Allah setiap saat. Segala sesuatu yang kita lakukan selalu dalam pertimbangan. Apakah dengan melakukan hal ini kita menyenangkan hati Tuhan atau kita mendukakannya. Ya, ayo kita mulai dari perkara-perkara kecil, tentu sampai perkara-perkara besar. Dan jika kita melakukan hal tersebut, saudara, berarti kita melayani Tuhan. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Itulah pelayanan yang sejati, menjaga perasaan Allah. Hal ini tidak bisa hanya dimengerti dengan pikiran, kemudian sekedar menjadi teori. Tetapi ini harus menjadi realitas yang dilakukan, dipraktekkan secara konkret di dalam hidup ini. Ya, saudara, pelayanan yang sesungguhnya ketika kita menyenangkan hati Dia. Dan ini sangat senyap, sangat rahasia. Orang lain tidak melihat, tetapi kita memperkarakannya di hadapan Allah. Dan Roh Kudus menuntun kita, apakah suatu tindakan yang kita lakukan itu benar-benar menyenangkan hati Allah atau mendukakan Dia. Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, juga berarti Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya, kalau kita bisa menjadi manusia-manusia yang baik secara moral umum, lalu kemudian meningkat menjadi orang-orang yang berkenan, artinya sesuai dengan umur rohani kita, kita melakukan apa yang bisa mendatangkan kesukaan hati Allah atau membuat Tuhan tersenyum, dan terus bertumbuh
sampai kepada kesempurnaan. Saudaraku sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang melayani Tuhan itu menjadi terhormat. Ya. Terhormat, ya. Dihormati oleh Allah. Dihormati, saudaraku. Inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara mau menjadi seorang yang dihormati oleh manusia secara benar, yaitu ketika kita menyenangkan hati Allah. Saudaraku sekalian, waktu saya masih muda, saya memahami pelayanan adalah kegiatan di dalam gereja saja. Saya aktif dalam kegiatan pelayanan. Saya sangat sibuk. Saya sangat energik. Tetapi dalam kegiatan pelayanan tersebut, saya tidak menjaga perasaan Allah secara benar. Secara organisasi tentu saja, pelayanan yang saya lakukan, saudaraku, pelayanan yang saya lakukan bisa membuat sukses. Jemaat datang ke gereja, saya bisa membangun gereja, membangun secara fisik, dan memiliki berbagai kegiatan pelayanan seperti pekerjaan misi, membuat radio Kristen, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah Tuhan disenangkan dengan hal tersebut? Memang belum tentu hal itu salah. Tetapi lebih dari kegiatan-kegiatan gereja yang dapat kita lakukan, saudaraku. Mestinya yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menyukakan hati Allah. Menyenangkan hati Dia. Dimanapun dan kapanpun kita berada. Sebab Allah memang hadir di mana-mana. Saudaraku, di sini kita akan belajar mencium keharuman kesucian Allah dan bisa menikmatinya. Kalau dulu kita suka-suka kita sendiri, kita mau mengucapkan kalimat atau kata yang menurut kita menyenangkan kita dan memuaskan. Kita berbuat ini, berbuat itu, tentu dengan satu maksud atau satu tujuan, bahwa melalui hal-hal tersebut kita bisa merasakan kebahagiaan. Tetapi itu kebahagiaan semu, kebahagiaan palsu, saudara. Kalau kita tidak melakukannya itu untuk kesenangan hati Allah. Dulu kita menikmati dosa, kepuasan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, yang itu sebenarnya merupakan sebuah pemberontakan kepada Allah. Itu pemberontakan kepada Allah, saudara. Allah jelas tidak menghendaki demikian, saudara. Apa yang kita lakukan yang berpusat pada diri sendiri, itu egosentris, bukan teosentris. Dan Allah tidak menghendaki demikian. Tetapi pada umumnya orang menikmati dosa, yaitu kepuasan diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Ia membangun atmosfer kerajaannya sendiri. Kalau dosa bisa dinikmati, kesucian juga mestinya bisa dinikmati. Nah, sekarang kita belajar dalam segala hal yang kita lakukan, kita mempertimbangkan perasaan Allah. Apakah dengan melakukan hal ini, kita menyenangkan hati Allah atau tidak? Itu yang kita pertimbangkan sekarang, saudara. Apakah dengan berbuat demikian itu kita menyukakan hati Allah atau tidak? Kalau kita belajar melakukan segala sesuatu untuk kesenangan hati Allah, dan benar-benar yang kita lakukan itu menyenangkan hati Bapa di surga, kita bisa menikmati kesucian. Tadi saya katakan dengan kalimat mencium keharuman Tuhan. Itu indah sekali, saudaraku.
Memang dibutuhkan perjuangan, saudaraku. Bukan sesuatu yang mudah. Tetapi perjuangan demi perjuangan yang kita lakukan, akhirnya akan membuat kita terbiasa. Sehingga tidak perlu berjuang secara berat dan sukar, karena melakukan kehendak Allah sudah menjadi irama yang menyatu di dalam hidup kita. Sudah menjadi sesuatu yang menyatu dalam hidup kita. Dan itu sebenarnya yang Tuhan inginkan. Itu loh sebenarnya yang Allah kehendaki di dalam hidup kita, saudara. Dengan melakukan kehendaknya, ya. Misalnya kita dimusuhi orang, kita dijahati, ya. Kalau mengikuti ambisi, ego, perasaan kita sendiri, kita marah. Rasanya kita mau membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang. Tetapi ketika kita berkata, biar Tuhan yang menjadi hakim. Lalu kita bisa berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita bisa mencium keharuman kekudusan Allah. Dan disitulah kita bisa menikmati sukacita surgawi. Kita bisa merasakan atmosfer kehadiran Allah. Jadi kalau Allah maha hadir, saudaraku, logikanya, saudaraku, ya logikanya, apapun yang kita lakukan di dalam kontrol Allah, di dalam monitor Allah, Allah tahu. Jadi ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita berdiam diri, itu Tuhan tahu dan Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan dengan langkah-langkah seperti itu. Dengan tindakan-tindakan seperti itu. Waktu kita mendapatkan kesempatan atau peluang untuk korupsi, kita menolak. Memang kita merasa ada yang hilang, bisa. Apalagi yang sudah terbiasa korupsi atau mencuri, lalu tidak memanfaatkan momentum itu untuk mencari keuntungan diri sendiri. Ada sesuatu yang hilang. Tetapi kepuasan yang salah, yang dinikmati selama itu, diganti dengan sukacita surgawi pada waktu menolak untuk berbuat tidak jujur. Nah, ini membuat seseorang akan menjadi anak-anak Allah yang mencium keharuman Tuhan. Kesucian itu, saudaraku, bisa dinikmati. Menikmati kesucian sama dengan menikmati Allah. Dan sekaligus Allah menikmati kita. Ya, seperti orang tua lihat anaknya rajin belajar, anaknya dengar-dengaran dan nurut, itu menyenangkan hati orang tua. Dan orang tua menikmati anaknya. Sebaliknya ketika anaknya mendapat nilai yang baik, menjadi juara misalnya di sekolah, lalu bisa menunjukkan kepada orang tua, anak ini juga menikmati atmosfer keberhasilannya tersebut. Nah, inilah keindahan hidup sebagai anak-anak Allah, saudaraku. Ini kebahagiaan hidup sebagai anak-anak Allah. Allah Maha Hadir. Konsekuensinya kita harus memperdulikan perasaannya. Dimanapun. Pada waktu kita bergaul di tempat kerja, di rumah, atau bahkan ketika di mimbar seperti saat ini. Kita menjaga perasaan Allah. Menjaga perasaan Tuhan. Nah, itu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saudaraku. Orang yang benar-benar menghayati Allah itu hidup dan maha hadir. Dan memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah karena hidup di dalam penurutan atau hidup di dalam kekudusan atau hidup di dalam kesucian, saudaraku sekalian, akan memiliki keberanian menghadapi hidup, akan memiliki keberanian menghadapi segala sesuatu tanpa rasa takut, tanpa gentar, saudara. Berani menghadapi segala situasi. Karena ia bukan saja percaya Allah itu ada.
Bukan hanya percaya Allah Maha Hadir, tetapi dia sudah menghayati eksistensi atau keberadaan Allah dan kehadirannya. Dan itu memberi kekuatan, saudaraku. Bahkan ketika kita ada di ujung maut, kita ada di ujung maut di lembah kekelaman, saudaraku. Ya, kita percaya Allah berserta kita. Karena kita bukan hanya secara akal meyakini Allah itu ada, tetapi kita juga telah membuktikan kehadirannya tersebut. Nah, di sini seseorang akan menikmati pengawalan Tuhan yang sempurna. Tanpa kehidupan yang baik, tanpa kehidupan yang benar, seseorang tidak layak dilindungi oleh Tuhan. Memang pada waktu seseorang masih Kristen baru bisa dimaklumi, saudara. Kalau dia masih Kristen baru bisa dimaklumi, saudaraku. Kalau mereka mengikut Tuhan hanya karena mau mendapat berkat jasmani, hanya karena mau hura-hura istilahnya, bisa dimaklumi, bisa dimengerti. Tetapi kalau kita sudah menjadi Kristen yang mestinya akil balik, Kristen yang dewasa, saudara, mestinya kita hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah, agar kita layak menerima perlindungannya. Ya, dulu saya begitu mudah berkata kepada orang, Allah melindungi, Allah menjaga, Allah memelihara. Sekarang tidak mudah mengatakan itu. Kenapa? Karena tidak semua orang layak dilindungi. Jadi kalau ada orang yang yakin pasti Tuhan melindungi, ya kita tidak bereaksi apa-apa. Tetapi saya koreksi ya, kalau orang Kristen baru, kalau orang itu orang Kristen baru, bisa. Walaupun dia belum dewasa, dia belum sempurna, Allah dengan kebesaran hati melindungi, menjaga, memelihara mereka. Saya mengerti, saudaraku. Tetapi kalau ia sudah mulai akil balik, ia tidak boleh bersikap demikian. Sementara hidup sembarangan, tidak menjaga kesucian, lalu merasa berhak dilindungi Tuhan. Loh, Tuhan itu bukan hamba. Tuhan itu Tuhan, kitanya hamba. Kita tidak boleh memanfaatkan Allah, ya saudaraku. Kita tidak boleh memanipulasi dia. Anak-anak yang belum dewasa itu biasanya memanfaatkan orang tua, memanipulasi orang tua, bahkan tidak jarang yang mengintimidasi orang tua. Seperti misalnya anak berkata, "Mami, ayo jalan-jalan. Kalau enggak saya nangis loh. Kalau enggak saya banting ini pintu." Ini kan mengintimidasi. Seperti anak yang minta mainan, tidak diberi, dia menangis berguling-guling di bawah, orang tuanya malu dilihat orang, lalu ya sudah, dibelikannya lah anak itu mainan. Ini anak-anak. Ia merasa berhak mendapatkan sesuatu dari orang tuanya. Bahkan kalau meminta sesuatu, seakan-akan orang tuanya yang berhutang kepada dirinya. Pulang sekolah, libur 1 minggu atau libur semesteran, atau libur kenaikan sekolah, sampai di rumah dia berkata, "Mama, Papa, libur loh, jalan-jalan ya." Tuh, nagih dia. Karena kalau anak-anak libur, biasanya orang tua mesti mengajak jalan-jalan. Padahal tidak ada ketentuan demikian, tapi anak-anak sering sudah mematok demikian. Namanya anak-anak. Tapi kalau kita sudah dewasa, maksud saya kalau anak sudah dewasa, sudah tidak lagi demikian. Anak-anak akan menjaga orang tua. Anak-anak akan memelihara orang tua. Dan orang tua tahu bagaimana juga menyerahkan harta, perusahaan untuk dikelola oleh anak. Tetapi kalau anak, ya, yang tadinya umur 7-10 tahun masih manja-manja mengatur orang tua, atau mengintimidasi orang tua juga maklum saja, masih di bawah umur. Tetapi kalau sudah umur 20
25 tahun, 30 tahun, 35. Melanggar moral, narkoba, sembarangan hidup. Ia tidak layak dilindungi. Artinya ketika dia kena kasus, ya silahkan nih. Orang tua sudah berkali-kali mengingatkan. Ketika dia terkena kasus, misalnya kasus narkoba, ya harus mau tidak mau direlakan masuk penjara. Memang tidak layak dilindungi. Tapi kalau anak ini tidak kena narkoba, anak ini baik lalu dijahati orang tuanya bisa turun. Orang tua bisa pasang badan membela anak. Tapi kalau anak itu sendiri yang jahat, anak itu sendiri yang nakal, ya tidak layak dilindungi. Demikian pula dengan kita. Kalau kita sudah dipandang akil balik, kita harus memeriksa layak tidak kita dilindungi Tuhan. Aduh saudara, saya membayangkan kalau suatu hari langit menjadi tembaga, atau pecah perang atau ada bencana, erupsi gunung meletus, tsunami dan lain-lain. Orang akan berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, layak nggak kamu dilindungi? Pada waktu keadaan baik-baik, keadaan nyaman-nyaman, kamu tidak berbuat apa-apa. Kamu tidak berbuat apa-apa. Kamu tidak menghormati Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, orang yang layak dilindungi adalah orang yang hidup di dalam kepatuhan, ketaatan kepada Tuhan. Dan orang yang hidup dalam ketaatan, kepatuhan kepada Tuhan, menjaga perasaan Tuhan. Orang yang pasti juga punya keberanian menghadapi segala sesuatu. Bahkan ketika ada di ujung maut, dia akan menyambut kematiannya dengan berani. Dia akan menyambut kematiannya dengan sukacita. Dia bukan hanya percaya Allah itu ada dan hadir. Dia tahu Allah beserta dirinya. Karena dia juga telah menyertai Tuhan. Saudaraku sekalian, orang yang mengerti Allah itu maha hadir. Allah itu ada. Akan menikmati Allah. Tadi saya sudah singgung bagaimana Allah menikmati kita menikmati Dia. Kalau kita hidup dalam kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, Allah menikmati kita. Kita juga menikmati Allah. Nah, selanjutnya kalau orang sudah menikmati Allah, maka ia tidak akan takut menghadapi segala situasi. Dia tidak takut menghadapi segala keadaan. Dia tidak gentar menghadapi apapun. Dan kemudian, saudaraku, di matanya dunia tidak menarik lagi. Ini luar biasa. Keindahan Tuhan itu luar biasa. Nah, ini tidak bisa dijelaskan secara lengkap atau utuh. Saudara harus mengalami bahwa indahlah Tuhan itu. Luar biasa Tuhan itu. Tidak bisa dijelaskan. Anda harus mengalami. Dengan pengalaman menikmati Tuhan, maka keindahan dunia tidak ada artinya sama sekali. Di sini kita bisa menemukan bagaimana orang-orang yang benar-benar telah menikmati keindahan Tuhan berani untuk tidak menoleh ke belakang. Seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 31 dan 32, ingatlah akan istri Lot. Banyak orang-orang Kristen yang masih terikat dengan keindahan dunia. Masih duniawi. Dan memang jujur juga mereka mengatakan, wah saya masih duniawi. Wah saya masih duniawi. Tapi tidak mau keluar dari keadaan duniawinya tersebut. Dan dia juga memang tidak bisa keluar dari keadaan duniawinya tersebut. Mengapa? Karena cita rasa jiwanya sudah rusak. Tertuju kepada dunia. Dan dia tidak menikmati Allah dengan benar. Saudara dan orang-orang yang terikat dengan dunia seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi orang yang masih terikat dengan dunia, tertarik dengan dunia, baik itu harta dunia, pujian, sanjungan, kehormatan dari dunia, membuat seseorang tidak layak bagi Allah. Oleh sebab itu, kita harus belajar menghayati kehadiran Allah. Sehingga kita takut akan Allah, menjaga perasaannya. Kalau kita takut akan Allah, kita tidak takut menghadapi apapun termasuk kematian.
Dan kalau kita menghayati Allah, kita hidup dalam kebenaran, kesucian, tidak takut menghadapi apapun, baru kita bisa menikmati Tuhan. Kita bisa menikmati cita rasa keindahan kerajaan Allah, dan dunia menjadi pudar di mata kita. Ini loh, dunia menjadi pudar keindahannya. Dan saya harap kita bisa mengerti hal ini, bukan hanya setuju, tapi mengerti, sehingga kita rela kehilangan dunia ini, dan kita bisa memperoleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus sekalian, kita tidak bisa memiliki dunia juga sekaligus memiliki surga. Kita tidak bisa memiliki Tuhan, tapi juga masih memiliki dunia. Tidak bisa. Anda harus pilih salah satu. Anda memiliki Tuhan, kerajaan surga atau dunia ini. Dan Alkitab memang berkata kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara bisa menikmati Tuhan, saudara bisa menikmati keindahannya, saudara akan berkata, aku memilih Tuhan saja. Kalau kita studi, kita karir, kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Benar, saudaraku. Dan tentu orang-orang seperti ini akhirnya akan berani membela Tuhan tanpa batas. Akan berusaha mengerti apa yang Allah kehendaki untuk dilakukan di dalam hidupnya. Ya, menjaga perasaan Allah itu sudah pelayanan. Ya, hidup dalam kesucian itu pelayanan. Lalu meningkat lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang Allah bisa percayakan kepada orang-orang tersebut. Dan kita tahu apa bagian yang harus kita penuhi di singkatnya umur hidup kita ini. Dan kita bisa membela Tuhan tanpa batas. Jika hal itu kita benar-benar lakukan, baru kita akan merindukan kerajaan surga. Orang yang belum melepaskan segala sesuatu tidak mungkin bisa berkata, kau yang kurindukan, kau yang kunantikan, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Saudara, orang yang benar-benar menghayati kehadiran Allah, hidup suci, menjaga perasaan Allah, melayani Tuhan dengan menjaga perasaannya, tidak takut menghadapi segala sesuatu. Dunia menjadi tidak menarik baginya. Dia akan rela melayani Tuhan dan mempertaruhkan hidupnya untuk pekerjaannya. Dia akan berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi bagian dalam hidupnya untuk dipenuhi di dalam pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya dia akan merindukan langit baru, bumi baru. Saudara, kalau saudara tidak menuruti apa yang saya katakan ini, saudara akan sangat menyesal. Kita tidak memiliki dua kali kesempatan hidup, kita hanya punya satu kali kesempatan hidup. Suatu hari nanti kita akan melihat ternyata benar Allah semesta alam, Elohim Yahweh, Bapa di surga, dan Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah adalah Allah yang nyata. Allah yang real. Allah yang benar-benar hidup. Dan makhluk akan gemetar di hadapan Allah. Semua makhluk akan gemetar di hadapan Allah ketika melihat kedahsyatan kemuliaannya. Dan orang-orang yang sejak di bumi takut akan dia, menghormati dia secara patut dan tidak terikat dengan dunia atau tidak terikat dengan keindahan dunia, di hadapan Allah tersebut menjadi kesukaan. Dia akan sangat merindukan bagaimana bisa menyenangkan dia. Orang-orang seperti ini juga akan menyediakan waktu setiap hari untuk berdoa. Dan ketika dia di hadapan Tuhan nanti, dia tidak asing ada di hadirat Allah. Tapi orang yang tidak suka berdoa, ia akan merasa asing nanti di hadapan Allah. Dan orang-orang seperti ini tidak layak memang di hadapan Allah. Orang-orang yang sejak di bumi takut akan Allah, menghormati Allah secara benar, menyediakan waktu setiap hari bertemu dengan Allah, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh biasa, akrab,
ada di hadirat Allah. Kita punya satu kali kesempatan hidup, jangan sia-siakan. Ayo kita sungguh-sungguh saudara. Tujuan hidup kita satu-satunya, agenda hidup kita satu-satunya adalah memiliki Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan. Dia maha hadir. Dia menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kesempatan yang mahal dan berharga, yang tidak akan pernah terulang. Saudaraku, percayalah bahwa kebenaran ini akan mengubah saudara. Gembala sidang saudara, maksud saya gembala sidang saudara, akan melengkapi apa yang saya sampaikan ini. Tetaplah bersama dengan kami, Gereja Suara Kebenaran Injil. Sola Gracia. Ya, puji Tuhan, hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini menguatkan kita semua dan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Layaklah Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkau satu-satunya kekuatan yang dapat kami andalkan. Terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami sadar sesadar-sadarnya Tuhan, kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, seluruh hidup kami membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu tidak ada tempat bagi kami untuk kami pongah. Tidak ada tempat bagi kami untuk kami meninggikan diri dalam hidup kami. Karena kami sadar kami membutuhkan Tuhan. Terima kasih untuk hadiran-Mu dalam hidup kami dalam sepekan ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan hari ini kami bersehati berdoa melepaskan berkat Allah untuk seluruh umat-Mu yang beribadah hari ini Tuhan. Kami sadar kami terbatas untuk memperhatikan umat-Mu Tuhan. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang selalu melihat dan memandang pada kami semua. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, sedang sakitkah kami, sedang mengalami kelemahankah kami Tuhan. Kami percaya kuasa bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkan kami dengan sempurna. Berkati setiap obat-obatan yang kami minum, berkati makanan minuman yang kami makan Tuhan. Biar itu menjadi sarana kesembuhan kami semua. Di atas itu semua hanya Tuhan. Sebagai penyembuh kami yang sempurna. Sebagai penyembuh kami yang luar biasa. Yang menyembuhkan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang sedang bergumul. Dalam masalah ekonomi, keuangan. Tuhan tolong umat-Mu Tuhan. Biar umat-Mu benar-benar mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan usaha mereka. Mereka tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan. Diberkati pekerjaan umat-Mu Tuhan, diberkati Tuhan. Diberkati juga keluarga demi keluarga Tuhan. Yang mungkin hari-hari ini sedang bergumul masalah keluarga. Mereka ada persoalan-persoalan pribadi mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka. Engkau sebagai kepala atas rumah tangga mereka. Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Memberkati mereka dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersehati melepaskan berkat Allah untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di mana hari-hari ini Tuhan, pemerintah kami sedang mengalami masalah di mana melonjaknya COVID ini Tuhan. Tuhan memberikan hikmat bagi pemimpin bangsa kami. Kami bersehati berdoa memberkati pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, jajarannya, TNI, Polri, DPR, MPR dan semua masyarakat Indonesia, biarlah kami saling bahu-membahu. Kami bersehati berdoa melepaskan berkat sehingga penyakit COVID ini bisa terlewati dan bahkan bisa mengalami penurunan dan kami semua dibebaskan dari sakit penyakit ini Tuhan. Diberkati tenaga kesehatan, para dokter, perawat dan semua para medis yang berjuang menolong para pasien yang mengalami COVID. Kiranya Tuhan menolong mereka. Biarlah hikmat Allah turun atas pemimpin bangsa kami Tuhan. Untuk dapat mengatur semuanya ini dengan baik. Dan biarlah seluruh masyarakat Indonesia
bersujud kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, percaya, mohon pertolongan Tuhan, sebab satu-satunya hanya Tuhan yang sanggup menolong dan menyelesaikan semuanya ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini juga kami bersyukur untuk semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk sinode kami GSAI. Biarnya Tuhan memberkati pemimpin kami Bapak Pendeta Erastus Sabdono dan jajarannya. Dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, diberkati Tuhan. Dalam penyampaian firman Tuhan hari ini juga Tuhan memberkati Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Kiranya pengurapan dari surga mengalir atas hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran Allah bagi kami semua umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya doa-doa kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Dan kami mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami dan seluruh keluarga kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita semua hari ini. Arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Dan tetap bersemangat untuk beribadah dan mengasihi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati kita dan angkat tangan kita dan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau suka. Sekali lagi katakan haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ibadah sudah selesai hari ini. Saya berharap kita semua antusias untuk beribadah mencari Tuhan. Saya tahu mungkin ada di antara Bapak Ibu ada yang sudah jenuh di rumah, tetapi tetap percaya. Karena kondisi masih melonjak seperti ini, tetap taat protokol kesehatan dan jaga kesehatan keluarga kita masing-masing dan tetap percaya Tuhan pasti menyertai kita semua. Jemaat Tuhan juga dipersilakan untuk memberikan persembahan dan tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.